Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah lembah dan hutan yang subur dan hijau, di mana bunga-bunga liar bermekaran dan sungai mengalir tenang, pohon dan kicauan burung merdu menyambut mentari pagi. Terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam damai dan harmoni. Mereka adalah keluarga pertama yang diciptakan, keluarga Nabi Adam. Di antara anggota keluarga ini, ada dua saudara kembar yang berbagi wajah yang sama, tetapi memiliki nasib dan sifat yang sangat berbeda, Qabil dan Habil. Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki banyak anak dan cucu yang menjadi cikal bakal umat manusia. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iqlima, yang lahir sebagai saudara kembar. Qabil adalah petani yang sombong dan iri hati, sedangkan Iqlima adalah wanita yang cantik dan salehah. Qabil juga dikenal sebagai pembunuh pertama di muka bumi, karena dia membunuh saudaranya sendiri, Habil. Habil dan Labuda adalah anak kedua Nabi Adam dan Siti Hawa, yang juga lahir sebagai saudara kembar sebagaimana kakak kembarnya. Habil adalah penggembala yang rendah hati dan taat beribadah, sedangkan Labuda adalah wanita yang jelek dan durhaka. Habil menjadi korban pembunuhan oleh Qabil, karena Qabil iri dengan ketaatan dan keberkahan yang dimiliki oleh Habil. Inilah yang akan kita kisahkan selanjutnya. Qabil, si petani, selalu terlihat sibuk di ladangnya yang luas, menanam dan memanen hasil bumi dengan tangan-tangannya sendiri. Namun rupanya di balik kerja keras yang dia lakukan, tersimpan rasa iri yang mendalam terhadap saudaranya sendiri. Sementara itu, Habil, si penggembala, menghabiskan harinya bersama kawanan dombanya, merawat dan memelihara mereka dengan penuh kasih sayang. Qabil dan Habil adalah anak kembar Nabi Adam. Mereka berdua sama-sama punya saudara perempuan kembar juga. Rupanya sudah lama Qabil memiliki perasaan sama Iqlima, yang memiliki paras yang cantik jelita. Tapi Nabi Adam alaihissalam sebagai orang tua sudah mengatur semuanya. Qabil harus menikah dengan saudara perempuannya yang lain, yaitu Layuda, sesuai dengan petunjuk dari Allah. Akar permasalahannya dari kisah ini adalah bahwa Qabil tidak mau menikah dengan Layuda karena dia tidak suka sama parasnya yang jelek. Dia hanya menginginkan untuk menikah dengan Iqlima aja. Walaupun orang tuanya yaitu Nabi Adam sudah mengatur semuanya, rupanya itu membuat si Qabil kecewa dan marah. Dia menjadi kesal dan iri hati sama Habil yang diperbolehkan menikah dengan Iqlima. Kemudian dia berpikir kalau Habil mati, Iqlima akan menjadi miliknya. Suatu hari, Nabi Adam memerintahkan mereka untuk mengorbankan sesuatu kepada Allah sebagai tanda rasa syukur. Habil memilih seekor kambing terbaik dari kawanan ternaknya, sementara Qabil hanya memberikan sebagian tanaman yang jelek dari ladangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu menerima kurban dari Habil, tapi menolak kurban dari Qabil. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api sebagai isyarat dan merupakan pertanda bahwa Dia telah menerima kurban dari kedua putra Adam. Api itu lalu menyambar kurban yang diberikan oleh Habil. Hal ini membuat Qabil semakin marah dan dengki kepada Habil. Qabil lalu mengajak Habil ke suatu tempat yang sepi. Dia lalu mengancam akan melenyapkan Habil agar bisa menikahi saudara perempuannya Iqlima. Habil hanya menjawab dengan sabar bahwa Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dia juga tidak mau membalas ancaman Qabil dengan kekerasan karena dia takut akan murka Allah. Namun, Qabil tetap bersikeras dan nekat menyerang Habil dengan sebatang kayu. Dia memukulkan kayu tersebut kepala Habil sampai terluka parah. Habil pun meninggal di tempat dengan wajah penuh luka. Qabil merasa senang karena berhasil melenyapkan saudaranya, tapi dia juga bingung. Apa yang akan dia lakukan kepada tubuh Habil selanjutnya? Allah kemudian mengutus seekor burung gagak. Burung tersebut menunjukkan cara menguburkan mayat Habil. Burung gagak itu menggali tanah dengan paruhnya, lalu memasukkan seekor burung gagak lain yang sudah mati ke dalam lubang itu. Qabil melihat aksi burung gagak sambil termenung. Dia merasa malu karena dia tidak tahu cara menguburkan saudaranya sendiri. Qabil akhirnya meniru apa yang dilakukan burung gagak itu.
Dia menggali tanah dan memasukkan Habil ke dalamnya. Tapi, dia tidak sadar bahwa dia telah melakukan sebuah dosa besar yang tak terampuni. Dia telah menghilangkan nyawa seorang manusia yang tidak bersalah dan menjadi tragedi pertama di muka bumi. Itulah kisah tragis tentang perseteruan Qabil dan Habil, dua anak pertama Nabi Adam. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah dan menjauhi sifat iri hati dan dengki. Karena sifat-sifat itu bisa membawa kita kepada kejahatan dan kebinasaan. Demikianlah kisah singkat ini, semoga teman-teman terhibur dan mendapatkan manfaat darinya. Semoga kita semua selalu terhindar dari sifat iri dan dengki. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.